Jazakallah khair, Ustadz Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira ala dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih dimudahkan, Alhamdulillah, untuk berada di dalam ketaatan. Kita diberikan juga senantiasa, Alhamdulillah, berada di dalam keimanan dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah sampai di akhir usia kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di pagi hari ini kita kembali menelusuri jejak langkah perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita bisa mengambil pelajaran ya. Kalau di dalam Al-Quran ada kisah-kisah di dalam Al-Quran yang juga tentu ini adalah sebuah hal yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Pun begitu pula ketika kita bicara tentang kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat ketika bagaimana ya menyebarkan risalah ini, menyebarkan ajaran ini ke seluruh dunia. Ini tentu juga adalah sebuah pelajaran besar buat kita. Bagi kita yang memang mengaku menjadi bagian dari umat ini. Bagi kita yang memang sudah melaksanakan, sudah menyampaikan, senantiasa mengulang-ulangnya juga di dalam sholat-sholat kita. Dua kalimat syahadat yang berupa inti keimanan kita. Kita mengakui Allah sebagai ilah kita, satu-satunya ilah kita. Dan kita juga melakukan statement atau menegaskan, berjanji, melakukan sumpah bahwa kita akan menjadikan Nabi Muhammad SAW dan kita mengakui beliau adalah sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul yang tentu kita harus mengikuti ya, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai bentuk cara kita untuk mengetahui bagaimana kita bisa ittiba, mengetahui bagaimana caranya kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu caranya adalah mempelajari sirah. Jadi untuk sekedar menegaskan kembali betapa pentingnya kita bicara tentang sirah ini, mempelajari sirah. Nah, Masya Allah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang fase dakwah, yang ketika kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan dakwah ini ada di pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disertai oleh para sahabat terbaik, generasi awal yang merupakan generasi yang terbaik, yang disusul nanti dengan dua generasi berikutnya, tiga generasi terbaik. Dan kalau kita bicara tentang hal tersebut, kita sudah membahas ya bagaimana kemudian juga diawali dengan dakwah secara diam-diam, dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kemudian turunlah satu perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya apa? Yaitu perintah untuk dakwah secara terbuka. Nah, apa yang terjadi ketika dakwah secara terbuka ini mulai dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Mulailah terjadi yang namanya penentangan terhadap dakwah. Termasuk juga penentangan yang pertama, yang utama yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa, lalu kemudian beliau menyeru manusia, itu ternyata ada orang yang mencaci maki. Siapa yang mencaci makinya? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini kemudian juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu surat yang turun secara utuh, yaitu surat Al-Lahab itu sendiri ya. Tabbat syada Abi Lahabi wa tab. Nah, ihwatul iman rahimahullah, ternyata penentangan dakwah ketika dakwah ini tampil secara terang-terangan. Ketika Rasulullah dan para sahabat mulai menyampaikan kepada para kabilah, mulai menyampaikan kepada orang-orang yang ada, bukan hanya di kabilah-kabilah yang ada di Arab, yang ada di Jazirah Arab, tetapi mereka yang
datang. Mereka yang datang untuk pergi haji, karena haji masih dilaksanakan, Ibu Bapak, karena haji ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka datang untuk berhaji, nah itu kemudian juga didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikanlah tentang Islam ini oleh Rasulullah dan beserta dengan para sahabat. Masya Allah. Ternyata itu efeknya apa? Semakin keras sekali tekanan terhadap dakwah. Nah, maka untuk itu di pagi hari ini kita coba untuk mempelajari satu episode dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting, yaitu saat dakwah berada di dalam tekanan. Dan nanti ada satu episode yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu hijrah yang pertama, antara hijrah dan diplomasi kemana, ke satu negeri yang namanya negeri Habasyah. Baik, kita coba untuk lihat terlebih dahulu bagaimana kemudian ketika dakwah ini berada di dalam tekanan. Tekanan yang seperti apa? Masya Allah, luar biasa sekali tekanannya ya, terhadap dakwah ini. 1 tahun dakwah terbuka yang sangat berat. Masya Allah, sangat berat sekali. Ada orang-orang yang kemudian mulai ditangkap, mulai disiksa, begitu ya, di dakwah yang terbuka ini. Mulai kemudian juga dilakukan intimidasi. Bahkan di pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, berarti ini betul ya, di 1 tahun dakwah terbuka itu, di pertengahan 1 tahun dakwah terbuka itu semakin kuat tekanan terhadap dakwah ini. Ya, dan Masya Allah yang luar biasanya kalau misalnya kita melihat di kronologi turunnya surat, dan kemudian juga kita bisa membaca di buku sirah yang ditulis misalnya oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, itu ternyata ya, ketika di tengah tekanan dakwah yang begitu sangat luar biasa itu, tekanan terhadap Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, di mana kemudian para sahabat ini juga sudah mulai ada yang mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul ini gimana nih dakwah ini bagaimana nih? Orang-orang itu sudah mulai neken ya Rasulullah. Orang-orang itu sudah mulai kemudian juga melakukan intimidasi. Masya Allah, apa yang kemudian juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasul, oleh Rasul disampaikan kepada para sahabat. Ternyata perintahnya baru satu. Ketika menghadapi tekanan yang begitu sangat luar biasa itu, Allah memerintahkan untuk sabar. Masya Allah, sabar, belum waktunya. Belum waktunya untuk merespon dengan keras. Belum waktunya untuk diizinkan berperang. Tidak ada izin untuk itu. Jadi izinnya baru sabar. Dan ini kita bisa melihat di surat Al-Muzammil ayat ke-10 sampai ayat ke-14. Silakan bisa dibuka ya. Makanya surat Al-Muzammil ini kan adalah surat yang pertama, surat-surat yang pertama, termasuk surat-surat yang pertama turun untuk menguatkan sekaligus instruksi. Nah, ini mengingatkan pada kita, Ibu dan Bapak, bahwa Al-Quran itu adalah instruksi. Ya. Al-Quran itu huda, petunjuk. Nah, kalau di eranya Rasulullah dan para sahabat itu seperti ini, langsung operasional. Ketika menghadapi banyak tekanan, turunlah surat Al-Muzammil. Ayat ke-10 sampai ayat ke-14 yang intinya adalah harus bersabar, gitu ya. Atau kemudian juga muncul lagi ayat yang lain. Aduh, sabarnya seperti apa gitu ya. Muncullah sebuah ayat yang berikutnya itu di Asy-Syura ayat ke-39, di mana poinnya itu boleh membela diri dalam keadaan darurat. Boleh membela diri dalam keadaan darurat, tapi ini pun adalah sangat terbatas sekali, sangat terbatas. Jika kemudian juga kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk bersabar begitu ya, sudah mengancam jiwa, lalu dia mampu juga untuk lawan ya, membela diri dalam keadaan darurat. Nah, ini salah satu prinsip. Kenapa kemudian juga dua prinsip ini, salah satu prinsip ini mencuat di era dakwah terbuka awal. Jadi perintahnya sabar dan perlawanan secara terbatas karena memang kekuatan pada saat itu masih belum banyak juga. Kekuatan umat Islam masih belum banyak juga, sahabat masih sedikit sekali, dan terlebih lagi kalau misalnya kita melihat sahabat yang masuk ini juga banyaknya adalah orang-orang lemah, ada Bilal, ada keluarga Yasir gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian perintahnya dua, sabar dan membela diri dalam keadaan darurat. Nah, ini banyak nih terjadi penyiksaan terhadap muslim. Ya, kalau awal kan kemarin di kesempatan sebelumnya kita bicara tentang verbal ya, gangguan secara verbal, sekarang ini sudah mulai fisik. Di dakwah terbuka ini secara fisik juga terjadi. Ada peristiwa Utsman bin Makhzum ya, yang disiksa, ada keluarga Yasir. Di keluarga Yasir ini ada Sumayyah nanti yang menjadi satu syahid, seorang yang wafat di jalan Allah
pertama kali. Jadi seorang yang pertama kali wafat di jalan Allah karena mempertahankan iman, mempertahankan akidah, itu adalah seorang perempuan dari keluarga Yasir. Namanya adalah Sumayyah. Namanya Sumayyah, Masya Allah. Beliau syahid, ya, dibunuh, ditusuk dari kemaluannya sampai ke atas kepalanya, Masya Allah, sampai ke mulutnya itu, Masya Allah. Nah, itu adalah syahid yang pertama. Beliau, Masya Allah, mendapat kehormatan, ya, dipilih oleh Allah sebagai orang yang wafat di jalan Allah pertama kali dan perempuan. Masya Allah. Ini mengingatkan kepada kita, nanti ada pelajaran besar bahwa dakwah ini juga ditopang oleh kesabaran kaum perempuan, kaum wanita. Masya Allah. Ya, nanti akan terlihat sebuah peristiwa ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Itu di situ ada faktor kesabaran, itu ternyata bukan sesuatu yang berarti adalah menunjukkan kelemahan. Justru di fase ini kesabaran umat Islam ternyata menga, apa ya, memberikan sebuah efek penasaran bagi orang. Kenapa orang-orang itu bertahan? Kenapa orang-orang itu tidak melawan? Kenapa orang-orang itu bahkan tidak memilih murtad, begitu, tidak memilih keluar dari Islam? Sumayyah seorang perempuan, bahkan kemudian juga berani dan rela untuk untuk hilang nyawanya, untuk menukar nyawanya dengan imannya. Orang-orang sudah mulai bertanya, ini kenapa nih ada Sumayyah seperti ini? Kemudian juga ada lagi yang namanya Mus'ab bin Umair. Ini juga adalah satu hal yang begitu sangat luar biasa. Seorang sahabat yang kelak menjadi duta besar pertama. Ya, first ambassador in Islam ini adalah Mus'ab bin Umar. Yang nanti kemudian juga Mus'ab ini dikirimkan untuk membuka Yastrib, untuk membuka kota Madinah. Delegasi pertama, diplomasi pertama umat Islam yang berhasil, yang nanti akan membuka dan merintis ibu kota dakwah yang namanya Madinah. Mus'ab bin Umair ini juga adalah mengalami siksaan yang begitu sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Beliau adalah orang yang begitu sangat luar biasa, seorang anak dari bangsawan yang kalau misalnya kita baca sirahnya, Mus'ab bin Umair ini kalau beliau berjalan itu parfumnya tuh tercium dari jauh dari jauh gitu ya. Karena parfum yang begitu wangi, begitu. Mikrofonnya Ustaz. Hilang suaranya Pak Ustadz. Ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada kendala teknis, barangkali kita akan break sejenak sambil menunggu. Baik, sebentar. Cek, ya. Baik, ada yang namanya Mus'ab bin Umair. Izin untuk melanjutkan ya Ustaz ya. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang begitu sangat luar biasa juga, Ibu dan Bapak. Beliau adalah orang yang terhormat, ya, digandrungi oleh para gadis pada saat itu. Masya Allah, ini pemuda ideal, pemuda idaman di zamannya. Tapi kemudian juga beliau menerima Islam. Dan ketika menerima Islam ini, beliau berani untuk melepaskan kemapanan itu. Ya karena kemudian ibunya sampai tidak ridho tuh Mus'ab bin Umair ini masuk Islam. Sampai ditangkap Mus'ab itu. Diikat biar tidak pergi ke rumahnya Arkom ya. Untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi. Diikat, dipasung Mus'ab bin Umair ini. Sampai kemudian ibunya berkata kepada Mus'ab bin Umair, Mus'ab, kalau engkau tidak keluar dari agamanya Muhammad, aku akan mogok makan. Aku akan tidak makan, Masya Allah. Itu dikatakan oleh ibunya. Dan apa yang dijawab oleh Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair berkata seperti ini, aku mencintaimu, wahai ibu. Dan aku sangat sayang kepadamu, tetapi kemudian juga jika engkau menginginkan aku untuk keluar dari agama ini, jika engkau menginginkan biar aku kemudian juga meninggalkan agama ini, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Jika engkau mau tidak makan, engkau mau mogok makan, silahkan saja. Itu kata Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair melarikan diri, berhasil melarikan diri, berjumpa dengan Rasulullah, diamankan oleh para sahabat, gitu. Masya Allah, diamankan oleh para sahabat. Dan kalau misalnya kita lanjutkan kisah dari Mus'ab bin Umair ini, sampai kemudian meninggalnya nanti di medan perang Uhud itu, Masya Allah, sampai Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Ya, sampai berkata, Masya Allah, ini orang. Dulu orang ini yang namanya Mus'ab ini adalah orang yang bergelimang harta, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, digandrungi, dimuliakan oleh orang-orang.
Tapi ketika syahid, beliau itu memakai pakaian yang seadanya, yang kemudian ketika ditutupkan, ketika meninggal, ketika syahid itu ditutupkan ke kepalanya, kakinya terlihat. Ditutupkan kakinya, kepalanya terlihat. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan tutup mukanya, lalu kemudian kakinya nanti ditutup dengan tanah dan rerumputan, begitu. Masya Allah. Ini Mus'ab bin Umair. Ini merupakan sebuah pertanyaan juga. Orang-orang lalu bertanya, ini sekali berumair, Mus'ab bin Umair mau meninggalkan kemapanan untuk Islam. Ada sebuah pertanyaan. Begitu pula ada yang nantinya ada Abu Fakihah, ada Khabbab bin Arith, ada Janirah, Nahdiyah, dan Ummu Abyas. Ini luar biasa disiksa tuh mereka itu ya. Ada juga Masya Allah, ada sebuah peristiwa yang monumental di tahun pertama dakwah terbuka ini, yaitu peristiwanya Bilal. Peristiwa Bilal yang nanti akan menghadirkan sebuah gerakan yang digagas oleh Abu Bakar As-Siddiq nantinya. Ya, Bilal kita tahu ceritanya, Bilal sampai ditangkap, disiksa, langsung ditindih oleh batu di tengah padang pasir yang begitu sangat panas begitu. Sampai kemudian datanglah Abu Bakar menebus Bilal ini kepada Umayyah. Nah, ini kemudian juga diikuti dan menjadi gerakan, menjadi corak gerakan dakwah untuk fase gerakan dakwah terbuka ini, yaitu dakwah yang dilakukan dengan kekuatan ekonomi. Nah, ini corak dakwah juga Pak Bu. Corak dakwah juga ya. Abu Bakar mempelopori tentang gerakan pembebasan para budak, terutama kemudian juga para budak yang sudah masuk Islam, ditebus ya, dengan kekayaan yang dia miliki, dibeli budak itu dari tuannya, dibebaskan, dibebaskan. Dan itu kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat lain yang mampu ya. Ada kan kita sudah kemarin membahas juga di antaranya ada siapa, Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Itu ikut apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan ini kalau misalnya Ibu dan Bapak baca juga sejarah ketika Islam masuk ke negeri kita, ke Nusantara. Itu salah satunya yang dilakukan oleh para sunan termasuk Sunan Bonang ya. Saya baca sejarahnya, itu ternyata gerakan ekonomi Pak Bu. Jadi gerakan ekonomi, membangun pasar, membangun irigasi, begitu ya. Lalu kemudian juga akhirnya bisa diterima oleh orang-orang yang di sisa-sisa kerajaan Majapahit. Maksudnya di ujung kejayaannya kerajaan Majapahit sampai kemudian berdirinya kerajaan Demak, Bintoro. Masya Allah. Nah itu adalah sebuah corak dakwah, Pak Bu. Karena memang kalau kita bicara tentang corak dakwah ini, dakwah ekonomi ini juga jangan dilupakan. Dakwah ekonomi ini juga jangan dilupakan. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan misalnya ada orang-orang misionaris gitu ya di daerah kita nih, di dekat Bapak ke atas tuh ada gereja besar gitu ya di daerah Parongpong di sana, ada universitas besar juga di sana dan ternyata di sana basis misionaris juga. Ya, saya pernah juga didatangi oleh seseorang yang seseorang itu berkata, "Kang, ini mohon bantu kami lah." Karena di sana ada gerakan sistematis dari mereka. Ya, saya kemudian melakukan analisis bersama dengan beberapa orang teman, ya mencoba melakukan analisis. Oh, kalau seperti ini nggak bisa, kita hanya datang ke masjid. Gimana caranya? Mereka datangnya dengan gerakan ekonomi, mereka datangnya dengan beasiswa, mereka datangnya dengan bantuan-bantuan usaha kepada para petani. Oh, kita harus lakukan hal yang serupa. Alhamdulillah tergagaslah hal yang serupa. Jadi kita punya program beasiswa juga di belakangnya mereka gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa tawarkan, Pak, Bu, daripada ikut mereka mending ikut kita. Ya, mereka menawarkan beasiswa, kita tawarkan beasiswa lebih besar lagi, Pak, Bu. Gitu. Dan kemudian kalau mereka mewajibkan untuk membawa anak-anak ibu dan bapak pergi ke tempat mereka, ya kita mewajibkan ibu dan bapak pergi ke masjid. So, pengen yang mana? Dan akhirnya alhamdulillah menjadi sebuah basis yang kuat. Kami mengirimkan asatiz juga untuk mengajar di sana, mengirimkan guru juga untuk mengajar di sana. Ada guru PAUD, kita bangun PAUD, kita biayain juga. Ya, ada PAUD di sana, kemudian juga untuk perekonomiannya kita coba bantu semampu kita, begitu ya. Alhamdulillah itu terbebaskan juga. Dakwah ekonomi Pak Bu, jangan dilupakan. Kita tidak bisa kemudian berkata, oh kita misalnya melarang adanya misionaris. Ya mereka tugasnya itu, mereka punya misi seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita harus bentengi umat dengan cara yang real, yang seperti dilakukan. Kalau misalnya kita bawa ke apa namanya ke sirah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Awalun ketika orang-orang yang merupakan masih statusnya budak ditindas, ya tidak bisa apa-apa karena memang statusnya budak, terserah tuannya begitu. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dibeli, dibebaskan. Masya Allah. Nah ini sebuah gerakan, sebuah corak gerakan dakwah yang dipelopori oleh Abu Bakar dan kemudian juga diikuti oleh para sahabat yang mampu. Di sini kekuatan ekonomi, Pak Bu. Kemudian juga yang menariknya, di tengah banyaknya tekanan itu, tekanan dakwah ini, muncullah, diturunkanlah surat Al-Kahfi. Masya Allah. Saya yakin juga banyak di antara ibu dan bapak yang hadir pagi hari ini sering dan rutin juga ya membaca surah Al-Kahfi. Kalau ditanya, Pak Bu, kenapa baca surat Al-Kahfi? Barangkali salah satu jawabannya adalah ingin selamat di akhir zaman. Ya, betul. Itu adalah salah satu fadilah dari surat Al-Kahfi. Keutamaan dari surat Al-Kahfi. Cuma pertanyaannya seperti ini lagi. Kemudian Bapak paham nggak isinya apa? Masya Allah. Kenapa kemudian juga kapan surat Al-Kahfi itu turun? Nah, kita coba untuk lihat ya, berkenaan dengan sejarahnya. Surat Al-Kahfi ini turun di 1 tahun dakwah terbuka. Ketika ada tadi peristiwa-peristiwa itu. Sudah ada orang yang dibunuh, sudah ada orang yang disiksa, sudah ada orang yang Masya Allah ditekan begitu sampai kemudian kan Ammar bin Yasir itu dengan terpaksa dia berkata la ta'uzza la ta'uzza la ta'uzza, dia datang langsung kepada Rasulullah sambil nangis gitu ya karena tidak kuat melihat ibunya dibunuh, ayahnya juga disiksa gitu. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana dengan saya mengucapkan kalimat batil sementara saya tahu bahwa itu bisa jadi berbahaya buat akidah saya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap ada di dalam keimanan. Masya Allah. Nah ini lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan dan dikuatkan oleh ayat bahwa tidak mengapa di fase tertindas seperti itu dilakukan oleh Ammar. Ya, memang berbeda dengan Bilal. Yang Bilal hanya berkata ahadun ahad, ahadun ahad. Disiksa terus saja Bilal berkata ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang nanti kelak ahadun ahad ini menjadi sebuah yel, ya, menjadi sebuah moto ketika terjadinya perang Badar. Terjadinya perang Badar, mereka berkata, para sahabat ini berkata, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Mengingatkan apa? Mengingatkan tentang kesabaran Bilal ketika menghadapi itu semuanya. Masya Allah. Ya, lalu kemudian diturunkan surat Al-Kahfi sebagai hiburan, sebagai penguat jiwa, penguat ruhiyah. Karena di masa kesulitan itu kita butuh, para sahabat membutuhkan yang namanya itu nutrisi ruhiyah dan langsung diberikan oleh Allah, diturunkannya surat Al-Kahfi. Apa isinya? Ada 3 hal pokok. Ada 3 hal pokok yang isinya itu ada bantahan dan ada petunjuk yang nanti petunjuknya ini akan menyampaikan kepada satu fase dakwah yang berikutnya. Yang ini sangat penting, monumental ya. Baik, kita coba lihat. Yang pertama adalah petunjuk hijrah. Nah, ini petunjuk hijrah. Oh, berarti sudah ada perintah nih. Aman, tidak aman lagi Mekah. Sudah diizinkan lagi mencari basis teritori. Sudah mencari basis teritorial yang lainnya. Karena dakwah ini butuh teritorial, Pak Bu. Butuh wilayah yang mendukung, ya, mendukung dakwah. Makanya kita ibu dan bapak aktif di masjid. Dan salah satunya untuk apa? Membangun basis dakwah, teritorial dakwah. Karena dakwah ini perlu untuk penguasaan medan, ya, perlu untuk penguasaan teritori. Dakwah ini tidak hanya wacana, tidak hanya sebuah idealisme begitu, tapi harus mengakar dengan sangat kokoh di wilayah kita. Ya, maka kemudian juga ada petunjuk hijrah dari kisah Ashabul Kahfi. Ayatnya seperti apa? Nah, ini ayatnya yang merupakan satu petunjuk hijrahnya itu. Wa idhi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini petunjuk ternyata. Apa petunjuknya? Nah, ini bahasanya di sini. Bahasannya ada di dalam ayat ini, dan apabila kamu meninggalkan mereka, wah, sudah ada perintah nih untuk berpisah dengan mereka, meninggalkan mereka. Dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung. Ada tempat perlindungan, ada teritoria, ada teritorial, ada basis dakwah yang harus dicari sebagai tempat berlindung. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Masya Allah. Ini turun ayat ini, para sahabat bersiap. Oh, kalau seperti itu sudah mulai nih ada perintah untuk mencari ibu kota dakwah. Ya, dan Rasulullah kemudian juga menyiapkan ibu kota dakwah yang pertama.
ibu kota dakwah yang pertama, yaitu diplomasi yang pertama ya, diplomasi yang pertama. Diplomasi yang pertama untuk mencari basis dakwah yang pertama itu, yaitu diberangkatkannya delegasi ke Habasyah nanti. Habsyah, hijrah yang pertama, karena hijrah ke Habsyah ini ada 2 kali. Hijrah yang pertama terlebih dahulu. Baik, kita coba lanjutkan dulu. Ini petunjuknya, petunjuk hijrah dari kisah Ashabul Kahfi. Berikutnya, kemudian di dalam surat Al-Kahfi ini juga ada kisah tentang Khidir dan Musa, yang kemudian juga menguatkan bahwa ya memang pertolongan Allah. Memang yang namanya agama ini tidak semuanya difahami oleh logika. Ya, secara logika pada saat itu dakwahnya Rasulullah dan para sahabat sedang di bawah, susah sekali, ada yang dibunuh, kemudian juga pendukungnya sedikit, pendukungnya juga orang-orang lemah, ini gimana caranya, susah sekali. Tidak bisa difahami oleh logika. Kemudian juga, masya Allah, isyarat bahwa memerangi Muslim itu bisa berbalik total, ya, nanti bisa berbalik total, masya Allah, kerugiannya untuk mereka. Itu di kisah Khidir dan Musa, ya, nantilah ya, silahkan Bapak dan Ibu bisa membaca kembali tentang kisah Khidir dan Musa itu ada isyarat-isyarat yang seperti ini. Kemudian juga yang ketiga adalah kisah tentang Zulkarnain. Nah, kisah tentang Zulkarnain di surah Al-Kahfi itu yang isinya adalah ditegaskan bahwa bumi ini milik Allah, akan diwariskan kepada siapapun yang dikehendaki. Keberuntungan hanya diperoleh dari jalan iman. Masya Allah. Itu kisahnya tuh. Kenapa kemudian surat Al-Kahfi ini turun ketika masa yang begitu sangat berat di dalam dakwah ini. Ternyata itu inti pelajarannya ya, inti pelajarannya. Kalau lebih lengkapnya baca silahkan. Dibaca. Silahkan pelajari tafsirnya. Ada Ustadz Uus. Masya Allah. Ahlul Quran. Ibu dan Bapak bisa belajar kepada beliau. Masya Allah. Luar biasa, kita bisa mengambil, mereguk bagaimana semangat dari Al-Quran. Karena bukan hanya baca Al-Quran itu, ada semangatnya, ada petunjuknya, ada ruhnya. Masya Allah. Makanya Al-Quran disebut ar-ruh. Ya, itu bisa berfungsi kalau kita paham. Itu bisa berfungsi kalau kita paham. Nah, salah satunya surat Al-Kahfi itu ada tiga semangat besar paling tidak di dalam surat Al-Kahfi tadi itu ya. Ada petunjuk untuk hijrah, ada mencari teritori, kemudian juga ada kisah Khidir dan Musa yang mengingatkan tentang hal-hal yang tidak masuk logika, kerendahan hati juga untuk terus belajar dan seterusnya. Kemudian juga ada kisah tentang Zulkarnain yang kemudian isinya itu bumi ini milik Allah. Nanti insya Allah. Ya namanya juga Allah itu kan lakal mulk, bagi milikmu lah kerajaan ini ya. Kemudian juga Malik, Allah itu adalah penguasanya, rajanya begitu. Bumi ini milik Allah, akan diwasiatkan kepada siapapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Nah, baru kemudian juga ada sebuah isyarat yang berikutnya. Ya, di dalam kisah Zulkarnain ini, bahwa dari waktu ke waktu Allah itu senantiasa menurunkan orang yang akan membela orang-orang yang lemah. Nah, nanti kemudian di tahun-tahun berikutnya akan masuklah Hamzah. Masuklah Hamzah ke dalam Islam dan masuklah Umar bin Khattab sebagai 2 orang yang monumental. Nanti ada fase dakwah yang berubah juga ketika Hamzah masuk dan Umar bin Khattab ini masuk. Nanti selepas itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kemudian berikutnya Khalid bin Walid. Nah, ini 4 orang ini merupakan para jenderal yang begitu sangat luar biasa di dalam masa pembangunan kekuatan Islam. Ya, karena ketika nanti akan sangat bermanfaat, akan sangat terasa peran 4 orang tadi itu ketika pembangunan militer Islam ya, di dalam sebuah dakwah yang kemudian juga kita mengetahui bahwa bangunan Islam itu al-jihad hiya jundah. Bagaimana kemudian kita bicara tentang jihad sebagai atapnya nanti ya, dan itu dijalankan oleh para jenderal ini, Hamzah, ada Umar bin Khattab, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid yang masya Allah kalau kita bacanya sejarah Khalid bin Walid ini, wah luar biasa sekali ya. Saya mendapatkan kabar dari ada seorang kenalan kami, pernah belajar di West Point juga. Katanya strateginya Khalid bin Walid ini diajarkan di West Point. Wallahu a'lam, saya tidak belajar sampai ke West Point. Tapi ini sangat luar biasa. Yang merupakan strategi para jenderal Islam, para panglima besar Islam. Nanti ada penaklukan Eropa atau penyebaran Islam ke Eropa, ada Jenderal Tariq bin Ziyad, ada di Perang Hittin dan seterusnya, Masya Allah. Itu nanti lah ya, di sebuah episode tentang Maghazi, betul ya, Maghazi. Kisah tentang peperangan di dalam Islam. Baik, kisah tentang Zulkarnain. Nah, ini inti dari surat Al-Kahfi. Ada satu hal yang begitu sangat luar biasa. Nah, kita masuk ke satu poin saja dulu.
yaitu masuk ke bagaimana isyarat hijrah untuk membuka jalan dakwah lebih luas lagi, yang juga diperkuat bukan hanya di surah Al-Kahfi, tapi juga di surah Az-Zumar ayat ke-10. Ayat ke-10 turun waktu saat itu juga, yang isinya kurang lebih adalah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbukum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Masya Allah. Ini sekaligus sebuah visi, Pak Bu, bahwa dakwah yang dibebankan kepada Rasulullah dan para sahabat ini adalah dakwah global, dakwah internasional. Bukan hanya dakwah untuk sekedar lokal. Bukan hanya bicara tentang Mekah saja. Dakwah ini luas, kata Allah. Bumi Allah ini luas. Jika engkau ditolak di Mekah, masih ada bumi lain. Masih ada tempat-tempat yang lain yang kau bisa kabarkan Islam kepada para penduduknya. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Diingatkan kembali ada master key-nya, ada kunci dari segala kuncinya itu adalah kesabaran. Nanti Islam harus tersebar. Masya Allah. Luar biasa. Nah, baru kemudian kita bicara tentang delegasi hijrah yang pertama ke Habasyah. Ya, ini dilaksanakan bulan Rajab tahun ke-5. Jadi nggak nunggu lama, nggak nunggu lama. Jadi 1 tahun dakwah terbuka, lalu kemudian tahun kedua sudah mulai mengirimkan delegasi ke Habasyah. Habasyah itu di mana? Sekarang Ethiopia, Pak. Sekarang Ethiopia, Bu. Jadi ini mengingatkan juga bahwa menegaskan ya, sekaligus cyber kan pada orang-orang Mekah. Waduh, ini Muhammad dan para sahabat mengirimkan delegasi ke Habasyah. Ini jadi persoalan internasional nih. Jadi persoalan internasional nih, dulunya mungkin dianggapnya oleh mereka adalah masalah lokal, diselesaikan di Jazirah saja, diselesaikan di Mekah saja, ternyata ada delegasi yang dikirimkan ke Ethiopia, ke Habasyah. Waduh, ini berat sekali, makanya mereka kejar. Ya, mereka mengejar. Apalagi kalau misalnya kita lihat tuh, siapa yang pergi ke Habasyah ini? Ada 12 laki-laki dan 4 wanita dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ini bukan orang biasa. Seorang saudagar, seorang yang dikenal terhormat di tengah masyarakatnya. Ada Ruqayyah juga, putri Rasulullah ikut juga. Wah, ini bahaya nih. Ini memang bukan orang-orang tertindas, bukan Bilal yang pergi begitu, bukan orang-orang yang Ammar bin Yasir tadi yang pergi, bukan. Ini yang pergi adalah Utsman, Ruqayyah, kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf juga pergi, Masya Allah. Nah, sehingga kemudian mereka mengirimkan delegasi susulannya. Susulannya itu disusul dipimpin oleh Amr bin Ash, Amr bin Ash waktu itu belum masuk Islam. Tapi Amr bin Ash ini adalah seorang negosiator, seorang diplomat yang sangat ulung. Jadi karena ini adalah, wah ini kelihatan nih bukan misi sembarangan gitu, disusulnya oleh diplomat yang ulung juga. Nanti ada sebuah dialog yang sangat mencerahkan. Kita akan pelajari pagi hari ini ya. Nah, ini memang sih ada sebuah jebakan ya. Delegasi yang pertama ini nanti akan kembali juga karena mendapatkan informasi yang tidak akurat. Informasi yang tidak akurat sampai kepada mereka, oh, orang Quraisy sudah masuk Islam, kita balik lagi, padahal mereka belum masuk Islam ya. Kenapa? Karena ada informasi berkenaan dengan Rasulullah pernah keluar membaca surat An-Nazm, dan pesona Al-Quran ini membuat orang Quraisy ini bersujud. Nah, kabar ini yang sampai kepada delegasi pertama ke Najasyi ini, ke Habasyah ini, orang Quraisy sudah masuk Islam, sudah taslim, pulang lagi. Nah, ini mengingatkan kita di bahasan yang lain nanti, bagaimana perang informasi. Ya, bagaimana perang informasi, bagaimana penguasaan media di dalam Islam ini juga sangat penting. Nanti kita akan mengenal satu sosok sahabat yang ditugasi untuk mengurus media, Namanya siapa? Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, seorang orang Madinah yang pandai berretorika, pandai untuk berbahasa, pandai untuk bersyair, pandai mengelola kata-kata, dan itu melakukan perang media. Itu dipelopori oleh Hasan bin Sabit nanti, Masya Allah. Nah, ini mengambil pelajaran dari hal ini. Ternyata Islam sangat luar biasa ya. Baik, tapi kita coba balik lagi ke peristiwa di Habasyah, karena setelah mereka kembali ke Quraisy ini, kembali ke Mekah ini, dikirim lagi delegasi yang kedua. Nah, di delegasi yang kedua ini memang menarik. 85 pria dan 19 orang wanita. Yang pergi lebih besar lagi. Jadi ada hikmahnya juga, misinformasi, ada hikmahnya juga karena semakin banyak lagi orang yang pergi ke Habasyah.
Dan perlu diingat Pak Bu, kita hitung jumlahnya, Ini Masya Allah, yang tersisa di Mekah hanya 40 orang. Sementara yang keluar itu adalah 85 pria dan 19 wanita. Berarti hitungannya berapa ya? 9 tambah 85 tambah 9, 106. 106 ya, 100, betul ya? 104. 104 yang pergi. 104 yang pergi. Tersisa 40 orang. Ini berarti mayoritasnya sudah pergi ke Habasyah. Ini yang kemudian juga ditakutkan, makin takut nih orang Makkah ini. Waduh, ini delegasinya makin bertambah. Disusullah mereka pergi ke Habasyah itu. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga Amr bin Ash yang diutus untuk mengejar delegasi hijrah Habasyah, dan langkahnya sangat menarik, Pak Bu. Kita coba lihat langkahnya Amr bin Ash dan bagaimana kemudian nanti dibantah oleh Ja'far sebagai pemimpin delegasi. Ya. Ada Utsman, ada Ja'far, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ruqayyah, ada beberapa para pemuka pada saat itu yang bermusyawarah untuk mengalahkan Amr bin Ash. Nah, Amr bin Ash ketika sampai ke Habasyah ini, beliau melakukan diplomasi ekonomi juga melalui hadiah-hadiah, ya. Dan datangnya itu kepada para uskup. Pertama itu, datangnya kepada para uskup karena Najasyi atau Habasyah pada saat itu yang dipimpin oleh Najasyi itu adalah negeri Kristen. Jadi mereka datang ke para uskupnya itu, ya. Mereka datang kepada para uskupnya dikasih hadiah uskupnya itu. Kemudian juga datang kepada Najasyi dikasih hadiah juga, begitu dikasih hadiah juga. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati. Untuk menaklukkan hati. Nah, di dalam Islam juga ada Pak fungsi hadiah. Ya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, tahaddu tahabbu. Salinglah engkau memberi hadiah, maka engkau akan saling jatuh cinta. Jadi kalau ada tetangga tuh Pak yang nggak akur sama kita, kasih hadiah. Kasih hadiah-hadiahnya apa? Beliin brownies kayak, beliin apa, bolu susu lembang kayak gitu. Sampai untuk ke tetangga, nanti akan takluk hatinya. Karena fungsi hadiah seperti itu. Asal jangan gratifikasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika melakukan hal itu, nah ini ada dialog cerdas delegasi hijrah di depan Najasyi. Ini sangat penting Pak Bu. Saya mempelajari dialog ini, Masya Allah, ini ada sebuah pelajaran diplomasi. Dan ini kalau kita tarik ke kehidupan kita, ini penting sekali Pak Bu. Ini bahkan kemudian metode, ada fikih dakwah yang begitu sangat luar biasa. Metode untuk menyampaikan Islam kepada non-muslim. Kita bisa mengambil pelajarannya dari sini. Karena kadang-kadang kita tuh nggak paham cara nyampein dakwah terhadap orang yang kita punya tetangga mungkin yang Kristen, kita punya tetangga yang Buddha, yang Hindu, gitu. Bagaimana caranya menyampaikan? Nah, ini sangat luar biasa. Di dalam dialog delegasi Najasyi ini, delegasi hijrah di depan Najasyi ini ada sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Kita akan ambil pencerahan dari sini. Nah, ini kita coba mulai Amr bin Ash dulu yang bercerita kan ke depan Najasyi ini, karena beliau yang menyusul mengatakan bahwa ini ada orang-orang kami nih pergi ke raja. Maka untuk itu Amr bin As berbicara. Apa yang dibicarakan oleh beliau? Nah, ini bahasanya beliau ya, ini saywar Pak Bu. Ini adalah sebuah propaganda, yang propaganda ini nanti dibalas dengan sebuah kalimat yang sangat cerdas. Ya, dengan sangat cerdas sekali. Mari kita coba lihat propagandanya yang dilakukan, dan ini mirip-mirip mirip-mirip ya, propaganda orang-orang yang tidak suka Islam ini nampaknya juga merujuk kepada propagandanya dulu Amr bin Ash ya. Alhamdulillah Amr bin Ash kan mendapatkan hidayah. Amr bin Ash mengatakan seperti ini, wahai Raja Najasyi, mereka adalah anak-anak bodoh dari negeri kami. Masya Allah. Mereka anak-anak bodoh. Jadi diserangnya itu adalah kredibilitasnya. Anak-anak bodoh, orang nggak ngerti, orang nggak paham. Ya, orang nggak berpendidikan. Mereka ini datang kepada negeri, dari negeri kami kabur begitu. Lalu Amr bin As mengatakan lagi, ada yang dicetak kapitalnya itu. Mereka meninggalkan agama kami dan tidak juga masuk agama Anda. Masya Allah. Mereka membawa agama yang belum pernah kami ataupun paduka kenal. Dalam teori komunikasi, dalam teori psikologi juga sama nampaknya, kita itu kan sangat tidak nyaman dengan sesuatu yang kita tidak kenal, ya, sesuatu yang tidak kita kenal. Itu yang pertama. Dan itu yang dimainkan isunya oleh Amr bin Ash, bahwa ini agama baru yang belum pernah kami ataupun paduka kenal. Ini ancaman, ini asing, Pak, gitu ya, bahasanya kita. Pak, ini asing loh, Pak. Sesuatu yang asing itu kan bisa bahaya loh Pak. Bahasa yang
coba ditanamkan ke dalam pikirannya Najasyi itu seperti itu. Kemudian juga dikatakan bahwa mereka meninggalkan agama kami dan juga tidak masuk agama Anda. Ini bukan urusan Anda sebenarnya gitu. Tapi Anda akan terancam dengan sebuah apa namanya tuh keasingan agama yang mereka bawa. Anda terancam. Padahal ini bukan urusan Anda gitu. Ini bukan urusan Anda karena urusannya adalah kami dengan mereka gitu ya. Amr bin As tuh mau berkata seperti itu. Maka kemudian Amr bin As berkata lagi, kami datang kepada Paduka, diutus oleh para pemuka kaum kami orang terhormat. Ini ada dalam bahasa komunikasinya itu collapsing ya, dibenturkan. Mereka orang yang bodoh dan kami ini diutus oleh para pemuka kami begitu ya. Masya Allah. Dan kemudian disampaikan juga oleh Amr bin As, mereka untuk meminta bantuan Paduka kiranya berkenan mengembalikan mereka. Mengembalikan aja, jadi nggak ada urusan sama Anda. Anda tidak akan rugi sama sekali. Cuma dikembalikanlah mereka pada kami, begitu ya. Dan seperti Paduka tahu, sesungguhnya pemuka mereka lebih mulia derajatnya dan mereka lebih tahu aib mereka, begitu ya. Jadi ini tekniknya tuh Masya Allah luar biasa tuh. Kalau Bapak dan Ibu yang mempelajari komunikasi, mempelajari diplomasi, Masya Allah ini mematikan nih. Sangat bisa terpengaruh orang begitu ya ketika mendengarkan propagandanya Amr bin As. Tapi yang menarik adalah bagaimana jawaban delegasi hijrah. Nah, ini sanggahan Ja'far bin Abu Thalib. Menarik, dari sekian banyak sahabat yang pergi berhijrah itu ternyata yang ditunjuk jadi apa namanya juru bicara. Betul ya. Juru bicaranya siapa? Ja'far. Ja'far itu anak siapa? Anak Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Kepala suku. Masya Allah. Kepala suku ya di kaumnya itu. Sehingga kemudian ketika tampilnya Ja'far saja, ketika dia memperkenalkan diri, terbayang ya, ketika ditanya, siapa namamu? Lalu kemudian beliau berkata, aku Ja'far bin Abu Thalib. Masya Allah. Itu sudah membantah apa yang dikatakan oleh Amr bin As, yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Ja'far bukan orang bodoh, anaknya kepala suku, terhormat gitu, Masya Allah. Jadi pemimpin memilih narasumber, memilih juru bicaranya juga sudah merupakan sebuah kecerdasan karena dilakukan musyawarah. Ada syuro, ada musyawarah. Jadi Amr bin As secerdas-cerdasnya, Amr bin As sendirian. Tapi umat Islam pada saat itu bermusyawarah. Akhirnya melihat, oh Amr ya, seperti itu ya sudah, Ja'far aja yang maju gitu ya. Kurang lebih mungkin barangkali seperti itu penunjukan Ja'far. Baik, kemudian berikutnya apa yang disampaikan oleh Ja'far ternyata sangat menarik, Ibu dan Bapak. Mari kita lihat dan ini bisa menjadi sebuah pola. Apa yang disampaikan oleh Ja'far? Nah, ini nih, kita coba lihat poin-poinnya. Yang kata Ja'far seperti ini. Paduka, wah Masya Allah, bahasanya juga sudah memuliakan kan. Paduka, kami dahulu orang jahiliyah. Masya Allah. Langsung kemudian menerangkan tentang background. Kenapa? Karena orang itu nggak tahu. Raja Najasyi itu nggak tahu backgroundnya, jauh dari tanah Makkah kan. Maka kemudian Ja'far menceritakan tentang backgroundnya. Kami ini dulu orang jahiliyah. Kami menyembah berhala. Kami makan bangkai. Kami berbuat kejahatan. Kami memutus persaudaraan. Kami berlaku buruk terhadap tetangga. Dan yang kuat menindas yang lemah. Kira-kira Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak ada di posisi Raja Najasyi ini, lalu kemudian mendengarkan Ja'far menceritakan tentang itu, jijik kan kita. Kok gitu sih gitu ya. Dan ini sekaligus sebenarnya sedang menerangkan kepada Raja Najasyi itu bahwa inilah kondisi jahiliyah gitu ya. Kondisi jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan persaudaraan, berlaku buruk kepada tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Lalu apa poin berikutnya? Kemudian Allah mengutus seorang Rasul kepada kami, yang kami kenal asal-usulnya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran serta kesucian hidupnya, dibangun kredibilitasnya Pak Bu, diperkenalkan ini messengernya ini seperti ini, Rasulnya seperti ini, kami kenal asal-usulnya, ya, disebut Al-Amin, merupakan pemuka kaum kami juga, tutur katanya tidak pernah berdusta, jujur, suci hidupnya, begitu. Ya, ini messengernya dulu ya diperkenalkan. Kemudian yang berikutnya lagi, bahasa berikutnya, poin berikutnya, apa yang disampaikan oleh Ja'far? Ia mengajak kami supaya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukan dengan apapun. Langsung disampaikan tentang inti agamanya. Ya bahwa ini mengesahkan Allah, agama tauhid. Ini masalahnya, kami berurusan dengan itu, gitu ya.
Kami berurusan dengan itu. Dan inti ajaran dari yang dibawa oleh Rasul kami ini adalah tauhid. Nah, kemudian juga selain tauhid ada nilai-nilai akhlak. Masya Allah. Ini pattern ya Pak Bu, pola. Kalau kita berdialog dengan orang yang belum tahu tentang Islam, terutama orang-orang non-Muslim ini, patternnya seperti ini. Disampaikan tentang inti ajaran akidahnya, lalu kemudian akhlaknya dulu Pak Bu, jangan dulu bicara syariah, jangan dulu bicara tentang hukum, jangan, mereka akan terbebani, gitu ya, karena mereka belum paham. Kita coba untuk ke hasil, karena syariah itu nanti akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan apa? Akhlak. Akidah itu adalah akarnya, syariah itu adalah batangnya, akhlak itu adalah buah-buahnya, tu'ti ukulaha minas samarah ya. Buah-buahannya itu. Nah, buah-buahannya seperti apa? Disampaikanlah bahwa memerintahkan kami untuk berbicara benar, menunaikan amanah, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, dan memakan harta anak yatim. Bapak dan Ibu silahkan lihat dari paragraf pertama ke paragraf yang ini. Itu collapsing banget tuh, dibenturkan sekali bahwa dulu ini kami tuh seperti itu, tapi kemudian datang Rasul, intinya mengesahkan Allah, lalu kemudian juga ada sebuah ajaran moral yang begitu sangat luar biasa. Mengajarkan kami berbicara benar, menunaikan amanah, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, dan memakan harta anak yatim. Lalu apa yang dikatakan oleh Ja'far? Kemudian kami beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Maaf, salah ketik. Menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Dan paduka, karena itulah kami dimusuhi masyarakat kami. Masya Allah. Ini diplomasi yang begitu sangat cerdas begitu ya. Orang-orang yang dihadapi kan raja yang cerdas. Raja yang cerdas. Orang Ethiopia Habasyah ini orang yang sangat cerdas, Najasyi ini. Diterangkan seperti itu, lalu karena itulah sebenarnya kami dimusuhi oleh masyarakat kami ya. Jadi kami dimusuhi karena ingin mengesahkan Allah, kemudian juga menjadi orang baik, meninggalkan kejahiliahan kami. Itu kami dimusuhi gara-gara itu. Wahai paduka, mereka menyiksa kami, memaksa kami supaya meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Dan setelah mereka menindas dan memperlakukan kami secara sewenang-wenang dan merintangi kami dari agama kami terpaksa pergi ke negeri Baginda. Masya Allah. Sesungguhnya kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu, kami tidak akan pergi dari negeri kami. Bahasanya begitu ya. Dan ini ada satu hal nih, Masya Allah. Ini kalau bahasa di teori komunikasinya juga ada sebuah diplomasi yang begitu sangat luar biasa kan ya. Kami tidak menemukan pilihan lain kecuali Baginda. Masya Allah. Kan itu naik tuh ya. Naik tuh posisinya Raja Najasyi itu. Ditegaskan, kami tidak menemukan pilihan lain kecuali Baginda. Kenapa? Karena kami menemukan bahwa Baginda adalah orang yang adil. Kami berharap tidak akan diperlakukan sewenang-wenang di negeri Baginda. Masya Allah. Pelajaran tentang diplomasi, pelajaran tentang fikih dakwah. Ya, tatkala kita menghadapi orang yang belum tahu, mereka menolak, bisa jadi karena belum tahu, maka sampaikan. Dan ada metodenya. Ya, ini metode yang disampaikan oleh Ja'far di dalam diplomasi di delegasi hijrah di Habasyah. Masya Allah. Nah, ini yang menarik lagi. Najasyi kan sudah mulai tertarik. Wah, ini kayaknya nih umat Islam yang benar nih, Ja'far nih, bukan Amru gitu ya. Sampai akhirnya beliau bertanya, apa yang kalian bawa sebagai bukti dibawakan olehnya dari Allah bahwa benar agama kalian ini. Karena kan Najasyi ini orang-orang Nasrani kan. Kenal juga tentang itu. Kemudian apa yang dikatakan? Apa yang disampaikan oleh Ja'far? Ja'far membaca surah Maryam. Kenapa surah Maryam? Kenapa dipilihnya surah Maryam? Kan banyak juga surah yang sudah turun. Ya, kenapa tidak surah Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tabb? Ya tidak sesuai dengan konteksnya. Tidak sesuai dengan sebuah situasinya. Tidak sesuai dengan kasus yang sedang dihadapinya. Maka yang dibaca surah Maryam. Dalam teori komunikasi itu membangun proximity, Pak Bu. Membangun kedekatan. Ya kedekatannya apa? Karena beliau orang-orang Nasrani dan beliau juga sangat menghormati kan Bunda Maria ini. Bunda Maria ini kalau menurut mereka ya, Madam Mary itu. Dan lalu kemudian juga kita waktu itu Ja'far menyampaikan surah Maryam yang begitu sangat indah. Begitu sangat indah. Sampai kemudian Najasyi menangis, keluar air matanya dan kemudian beliau berkata,
apa yang kalian baca dan apa yang dibawakan oleh Isa Al-Masih sesungguhnya keluar dari mata air yang sama. Wah, Masya Allah. Tapi kemudian ini sudah kena kan, sudah 1 poin nih, 1-0 gitu ya. Tapi kemudian ternyata Amr bin As ini juga cerdik Pak, Bu. Wah, ini raja nyentuh Isa Al-Masih. Disampaikan. Amr bin As tidak menyerah. Di hari kedua tuh dia nantang lagi. Amr meminta, kalau seperti itu, wahai Ja'far, jelaskan tentang posisi Isa. Wah, ini berat kan Pak, Bu? Karena beda posisinya Isa di dalam agama kita dengan di dalam Nasrani. Karena di dalam Nasrani Isa itu adalah anak Tuhan, gitu ya, 1 dari 3, gitu, konsep Trinitas. Sementara kalau kita bicara tentang Isa ini kan Nabi. Masya Allah. Apa yang kemudian disampaikan ketika Amr bin As ini tidak menyerah dan menyentuh isu yang sensitif seperti itu, disampaikanlah oleh Ja'far. Yang jawaban Ja'farnya seperti ini. Pandangan kami tentang Isa sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu bahwa Isa itu hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah, serta kalimatnya yang diturunkan kepada Maryam yang sangat tekun beribadah. Bapak dan Ibu, silahkan resapi kalimat ini. Ini adalah salah satu bagian dari fikih dakwah, bahwa kalau kita bicara menghadapi mereka ini, salah satunya adalah jangan kita memakai bahasa-bahasa yang menyerang, ya, tapi bahasa-bahasanya kita mencari persamaan. Lalu kemudian dari persamaan itu tetap kita tidak menggadaikan akidah kita. Tapi itu saja dulu, sangat menarik, masih panjang sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan ya, bahwa ketika dakwah menghadapi tekanan ini dan peristiwa di Habasyah ini, Masya Allah, membuka sebuah hasanah bahwa strategi, komunikasi, ada perencanaan dan seterusnya ini sangat luar biasa di dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya kembalikan dulu kepada Ustadz Uus. Silakan Ustadz. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan Insya Allah, apa yang tadi sudah saya disampaikan barangkali juga cocok ya dengan kondisi kita saat ini ya. Sejarah ini berulang itu Ustadz. Masya Allah.